bertanya Buya, datang dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya Mbak Allah dari Jakarta mau bertanya Buya. Apakah terlarang kalau kita membuka aib pemerintah Buya? Karena di luar sana ramai kampanye bahwa dilarang keras membuka aib pemerintah. Karena takut banyak yang demo pemerintah dan akhirnya malah terjadi kerusakan di negeri. Dikatakan juga bahwa membicarakan keburukan penguasa termasuk bentuk menggunjing dan mengadu domba dan itu haram. Benarkah demikian Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Buya. Yang tidak diperkenankan adalah membuka kejahatan dosa pribadi seorang presiden, seorang raja. Pribadi antara dia dengan Allah. Akan tapi jika itu ada hubungannya dengan kebijakan yang itu memang ada hubungannya dengan orang banyak, ini bukan pribadi. Dan orang sudah pada tahu. Misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang betul-betul merugikan. Lah kalau kita ungkap bukan ini menggunjing, bukan ini juga membuka aib. Memang ini adalah terjadi pada masyarakat, bukan dirinya sendiri. Karena ada hubungannya dengan orang lain, jadi beda. Kalau ada hubungannya dengan orang lain perlu kita sampaikan asalkan benar, bukan kita menfitnah. Menfitnah presiden juga nggak boleh. Menfitnah nggak boleh, kalau tidak ya jangan katakan iya. Kalau tidak melakukan jangan katakan melakukan. Ini perlu jujur kita. Jangankan menfitnah presiden seorang yang muslim, menfitnah misalnya, menfitnah orang yang kafir saja nggak boleh kok. Islam itu mengajarkan kebaikan. Cuma jika ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan misalnya, dan itu dirasakan merugikan oleh banyak orang, bertentangan dengan agama, lah ini bukan memungkar aib pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat. Yuk kita buat perubahan, beda. Jangan sampai kita ini menyamakan yang berbeda. Lagi-lagi ini loh kesalahan kita itu suka menyamakan sesuatu yang berbeda. Kalau ada kebijakan yang salah lalu merugikan, terus kalau tidak kita sampaikan bagaimana? Tentu kemudian cara menyampaikannya pertama adalah dengan cara halus, mengirim surat yang baik, memberitahu sesuai dengan aturannya. Mungkin ke Pak Gubernur dulu atau bagaimana. Jika tidak ada tanggapan diingatkan. Jika tidak anggapan ya tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu. Dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta seperti itu. Jadi kita harus membedakan maka buka aib. Kalau misalnya seorang raja atau presiden punya kebijakan yang salah dan sebagainya, kemudian tidak boleh kita menyebutkannya untuk membuat perubahan. Lalu bagaimana, siapa yang buat perubahan? Sementara itu bukan urusan pribadi antara dia dengan Allah. Kalau itu dosa antara dia dengan Allah, nggak boleh. Tapi membuat perubahan ini harus niatnya benar. Niat, bukan begini loh. Contoh sederhananya begini, kalau seandainya presiden dan pendukung-pendukungnya menuruti, kita masih marah enggak? Ya sudah, itu benar, berarti kita tulus. Contoh, sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya. Jika presiden memberi, menuruti, ya selesai, alhamdulillah. Itu tandanya ikhlas. Karena tujuan kita adalah membuat perubahan. Bukan kita mencari-cari kesalahan, ini ketulusan. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahannya selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya. Meminta keadilan dan sebagainya. Kalau dituruti akan menjadi diam. Nah, jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia. Termasuk presiden adalah manusia. Kadang-kadang kita juga sedih jika ada yang berlebihan membongkar aib pribadi seorang menteri, presiden, apalagi ulama. Na'udzubillah kalau seandainya ada. Nggak boleh. Antara dia dengan Allah. Kalau urusan dengan masyarakat, ya beda. Ini kezaliman. Maka di dalam bab kita tidak boleh menggunjing itu berbeda jika ada orang berbuat zalim pada orang lain. Maka ini bisa dibongkar. Kenapa? Ada urusannya dengan orang lain. Jika kita ungkap, bisa menghentikan kezaliman tersebut. Seperti itu. Jadi tolong dibedakan. Ini kadang-kadang hal yang semacam ini juga jadi senjata untuk sebagian orang. Untuk membungkam orang-orang yang mengungkapkan kebenaran. Di sisi lain memang ada orang yang berlebihan barangkali. Yang tidak ada disebutkan jadi fitnah. Sudahlah, jangan fitnah. Jangan fitnah presiden dan juga jangan ada orang ingin mengkritisi presiden lalu Anda bungkam mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun. Karena cinta kepada presiden misalnya. Cinta kepada penguasa. Agar negara ini tentram membuat kritikan. Itu wajar. Dan bukan membongkar pribadinya kok.
Ini bisa. Tapi kalau sudah muka aib pribadi ya semuanya melarang, nggak diperkenankan. Urusan dia dengan Allah kok. Dan siapa yang tidak berdosa dari kita semuanya ini? Hanya perbedaannya Allah tutup atau tidak tutup. Ada banyak dosa yang ditutup oleh Allah, nggak ada yang tahu. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita. Lagi-lagi permasalahannya adalah hal-hal begini kadang dijadikan bahan permusuhan. Perbedaan-perbedaan semacam ini. Maka kita mencoba ingin menyampaikan bagaimana kita bisa mengambil jalan yang benar lah. Di antara perdebatan, perbedaan ini boleh, enggak boleh, enggak boleh, Masya Allah. Semoga Allah menjaga negeri ini tetap tentram, damai. Wallahu a'lam bishawab.